Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan terus membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Eropa musim ini. Bersama Arsenal dan Bayern Munchen, tim asuhan Christian Chivu kini berdiri di puncak performa, menegaskan status mereka sebagai tiga raksasa paling dominan di benua biru. Menurut laporan Corriere dello Sport via FC Internews, Nerazzurri kini berada di level yang sama dengan dua kekuatan besar dari Premier League dan Bundesliga. Inter tampil luar biasa sepanjang awal musim. Mereka mencatat 11 kemenangan dari 12 laga terakhir di semua kompetisi sebelum jeda internasional. Catatan yang membuat Chivu terus menuai pujian dari publik Italia maupun Eropa. Kemenangan meyakinkan 2-0 atas Lazio di Giuseppe Meazza akhir pekan lalu menegaskan dominasi mereka di Serie A. Hasil itu juga mengembalikan Inter ke posisi teratas klasemen sementara, unggul atas AS Roma hanya lewat selisih gol. Tak hanya di kompetisi domestik, Inter juga menggila di Liga Champions. Mereka menjadi satu dari hanya 3 tim yang mampu menyapu bersih 4 laga pertama fase grup bersama Arsenal dan Bayern Munchen. Kini, pasukan Chivu bersiap menghadapi duel panas kontra Atletico Madrid dengan status pemuncak klasemen grup. Kepercayaan diri tim tengah berada di level tertinggi dan atmosfer di ruang ganti Nerazzurri disebut mendidih dengan keyakinan juara. Dengan pertahanan kokoh, lini tengah kreatif dan serangan mematikan, Inter telah membangun identitas tim yang komplit. Para pengamat menilai, kombinasi kedisiplinan taktik Italia dan intensitas ala Eropa modern membuat mereka jadi pesaing serius untuk gelar-gelar besar musim ini. Chivu sendiri disebut telah menemukan formula sempurna di ruang ganti Inter. Keseimbangan antara semangat muda dan pengalaman veteran. Inter tak lagi sekedar raksasa Italia. Mereka kini sejajar dengan Arsenal dan Bayern Munchen, tiga kekuatan yang tengah menguasai Eropa. Inter Milan tampaknya serius memburu kiper baru untuk masa depan. Klub raksasa Serie A itu dikabarkan mengirim pemantau khusus ke Stadio Giuseppe Sinigalia akhir pekan lalu untuk menyaksikan langsung aksi Elia Caprile saat Cagliari menantang Como. Menurut laporan FC Internews, mata-mata Nerazzurri hadir di tribun ketika laga berakhir imbang 0-0. Meski tanpa gol, performa Caprile justru jadi sorotan utama. Kiper 24 tahun itu tampil luar biasa, menggagalkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencatat clean sheet keduanya musim ini. Ia menjadi tembok kokoh yang membuat Cagliari pulang dengan 1 poin berharga. Caprile, mantan pemain Napoli, terus menarik perhatian berkat penampilan stabilnya sejak awal musim 2025 sampai 2026. Dan dengan Inter mulai bersiap menghadapi era baru di bawah Mister, namanya kini masuk dalam daftar utama target transfer. Yann Sommer, kiper senior asal Swiss kabarnya akan dilepas pada akhir musim. Karena itu, Inter mulai mencari penerus dengan potensi jangka panjang. Selain Caprile, Nerazzurri juga dikaitkan dengan kiper muda Freiburg Noah Atubolu. Namun Caprile disebut menjadi opsi yang paling realistis, baik dari segi harga maupun pengalaman di Serie A. Cagliari memang masih berjuang menjauh dari zona merah, tapi performa Caprile di bawah Mister memberi mereka harapan besar. Reaksi cepat, refleks tajam, dan ketenangan dalam situasi genting membuat Inter tak bisa berpaling begitu saja. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari BP Marotta dan Piero Ausilio. Apakah Inter akan bergerak cepat mengamankan tanda tangan Caprile sebelum klub lain ikut berburu? Satu hal pasti, performa kiper muda Italia itu di Como telah meninggalkan kesan mendalam bagi para pengamat Inter. Nama Giovanni kini jadi perbincangan hangat di bursa transfer Serie A. Bintang muda asal Brasil itu tampil menonjol bersama Hellas Verona,
hingga menarik perhatian langsung dari Inter Milan. Menurut laporan Corriere della Sera via FC Inter 1908, klub asuhan Paolo Zanetti sudah mematok harga sekitar 15 juta euro bagi siapapun yang ingin memboyong sang penyerang. Padahal Giovanni baru saja mendarat di Bentegodi musim lalu setelah meninggalkan Corinthians. Namun performanya yang impresif di awal musim membuat beberapa raksasa Italia langsung mengantri. Selain Inter Milan, nama-nama besar seperti AC Milan, AS Roma, dan Atalanta juga disebut ikut memantau perkembangan pemain berusia 21 tahun itu. Namun Nerazzurri diyakini punya peluang paling besar untuk memenangkan perburuan. Christian Cifu juga dikabarkan sudah memuji langsung talenta muda Brasil itu usai laga Inter menang 2-1 atas Verona di Bentegodi. Sementara itu, faktor persahabatan bisa jadi senjata tambahan bagi Inter. Carlos Augusto, kompatriot Giovanni di Brasil, siap membantu membujuk sang penyerang agar memilih San Siro sebagai pelabuhan berikutnya. Meski Verona disebut meminta antara 15 sampai 18 juta euro, sumber internal menyebut angka itu masih bisa dinegosiasikan, tergantung pada formula transfer. Inter sendiri menilai Giovanni sebagai investasi jangka panjang. Pemain muda dengan teknik khas Brasil, kecepatan dan naluri gol yang menjanjikan. Kini bola ada di tangan BP Marotta dan Piero Ausilio. Jika Inter bergerak cepat, Giovanni bisa menjadi tambahan menarik bagi lini depan Inter musim depan. Sinyal sudah jelas, Verona berbuka, Inter tertarik, tinggal menunggu langkah konkret berikutnya. Inter Milan mungkin terlihat tangguh di hampir semua lini. Tapi ada satu titik lemah yang mulai jadi perhatian serius, yaitu posisi bek sayap kanan. Menurut laporan Corriere dello Sport, sektor ini kini jadi salah satu area paling rentan di skuad Christian Cifu. Di sisi kanan, pelatih asal Rumania itu sejauh ini hanya bisa mengandalkan Denzel Dumfries. Sementara Luis Henrique, pemain yang baru direkrut dari Marseille, masih belum mampu memberikan jaminan yang diharapkan. Beberapa rekrutan baru Inter musim ini terbukti sukses besar. Sebut saja Suchik, Boni, Akanji, dan Pio Esposito. Namun di sisi lain, nama-nama seperti Diouf dan Luis Henrique sejauh ini masih dianggap belum memenuhi ekspektasi. Khusus untuk Luis Henrique, performanya bahkan mulai jadi bahan evaluasi internal. Ia disebut kesulitan beradaptasi dengan intensitas dan taktik khas Serie A, meski di sesi latihan menunjukkan potensi menjanjikan. Cedera yang sempat menimpa Matteo Darmian membuat situasi semakin rumit. Dengan kondisi Henrique juga sempat bermasalah, Carlos Augusto bahkan harus digeser dari posisi aslinya di kiri untuk menutup celah di kanan ketika melawan Fiorentina dan Lazio. Masalah utama bukan soal kualitas, tapi jumlah pemain. Inter memang punya kedalaman skuad di tengah dan depan, tapi di posisi sayap pilihan sangat terbatas. Jika Bisek terus dimainkan sebagai bek tengah, praktis Cifu hanya punya dua opsi untuk dua sisi lapangan yang sangat aktif. Meski begitu, di markas latihan Apagno Gente, staf pelatih belum menyerah. Mereka yakin Luis Henrique masih bisa berkembang. Cifu disebut menuntut sang pemain asal Brasil itu untuk lebih kuat secara mental dan menunjukkan performa yang sama agresifnya seperti di sesi latihan. Inter masih memberi waktu hingga bursa Januari untuk melihat apakah perubahan itu benar-benar terjadi. Jika tidak, langkah cepat di pasar transfer musim dingin tampaknya akan jadi pilihan tak terhindarkan. Dayot Upamecano kembali jadi sorotan di Jerman. Bek tangguh Bayern Munchen itu akhirnya buka suara soal masa depannya di tengah kabar ketertarikan serius dari Inter Milan. Dalam wawancara dengan L'Equipe yang dikutip FC Internews, pemain 27 tahun itu tak menutup peluang untuk angkat kaki dari Allianz Arena pada musim panas mendatang. Upamecano yang bergabung dari RB Leipzig pada 2021, kini memasuki tahun terakhir kontraknya.
Meski tampil solid di bawah arahan company, masa depannya di Bayern belum sepenuhnya jelas. Bayern sendiri dikabarkan ingin memperpanjang kontrak sang bek, namun jika negosiasi tak menemui kata sepakat, pintu keluar bisa benar-benar terbuka lebar. Di sisi lain, Inter Milan terus memantau situasi. Raksasa Serie A itu disebut-sebut siap melakukan perombakan besar di lini belakang. Nama-nama seperti Stefan De Vrij, Francisco Acerbi hingga Jan Bisek bisa saja hengkang di akhir musim. Karena itu, BP Marotta dan Piero Ausilio mulai menyiapkan daftar target baru dan Upamecano masuk dalam radar teratas. Pemain asal Prancis itu punya semua kriteria yang diinginkan Inter. Eropa berpengalaman, tangguh dalam duel 1 lawan 1, dan masih berada di usia emas. Apalagi jika Bayer lengah, Inter bisa mendapatkan sang bek dengan harga miring, bahkan gratis. Namun semua keputusan tetap ada di tangan Upamecano. Ketika ditanya soal masa depannya, sang bek menjawab tenang. Saya harap semuanya bisa segera jelas, agen saya sedang mengurusnya. Saya hanya fokus pada musim ini dan tim nasional. Soal masa depan belum saya pikirkan, ujarnya. Meski begitu, ia menegaskan masih nyaman di Munchen. Saya selalu merasa baik di Bayern. Saya punya pelatih hebat dan hubungan yang solid dengan rekan-rekan setim saya, tambahnya. Terkait rumor ketertarikan dari Paris Saint-Germain, Upamecano menutup dengan kalimat singkat penuh makna. Saya tenang, saya masih punya kontrak dengan Bayern, tapi saya berterima kasih jika ada klub lain yang menunjukkan minat pada saya. Inter kini menunggu dengan penuh perhatian. Jika Bayern lengah, mereka siap menyalip cepat seperti serangan balik khas Nerazzurri.